lagi ya supaya semangat. Shalom. Selamat hari Minggu untuk adik-adik semuanya. Selamat beribadah dan saat ini kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita memuji Tuhan Senin Selasa. Ayo semuanya adik-adik tepuk tangan. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Sekali lagi. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkau ya Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkau ya Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Oke adik-adik semuanya tepuk tangan ya. Katakan Senin Selasa. Senin Selasa engkau tetap raja, Rabu Kamis engkau yang termanis, Jumat Sabtu ku tetap milikmu, Minggu aku terus memujimu. Setiap nafasku engkau ya Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap nafasku engkau ya Yesusku, setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Setiap detik jantungku Yesus segalanya. Adik-adik, sekarang kita mau menyembah Tuhan. Mari kita mengatakan bahwa Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Dan sekarang dengan sungguh-sungguh mari kita katakan, Bapa engkau baik dalam hidup kami. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik. Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Sekali lagi adik-adik katakan, Bapa engkau baik. Bapa engkau baik, kau selalu baik kepadaku. Bapa ku cinta kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa ku cinta kau, aku memujimu. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta kau, Bapakku cinta kau.
Bapa, ku cintakan. Mari kita semuanya berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau baik dan sangat baik. Kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam hidup kami. Engkau masih tetap memelihara kami, melindungi kami. Walaupun Tuhan Yesus di sana sini banyak sekali tantangan yang kami hadapi, tapi kami percaya Tuhan, kami bisa ada sampai saat ini, itu hanya karena anugerah-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami mau beribadah, biarlah Tuhan yang menolong kami, memberkati kami, sehingga kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus, dan kami percaya dimanapun kami berada saat ini, yang sedang beribadah adik-adik di rumah dan dimanapun Engkau ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah ibadah kami pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan kita sambil memuji Tuhan. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sekali lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Oke, sekali lagi ya adik-adik ya, mana tepuk tangannya? Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Adik-adik, sekarang waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati kita tenangkan hati kita undang Roh Kudus Tuhan ada dalam hati kita. Sehingga firman Tuhan yang akan kita dengarkan nantinya jadi berkat untuk kita. Mari kita bernyanyi, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku
Shalom adik-adik semua. Sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Ya, pasti sudah siap ya. Sebelum kita mendengarkan cerita, mari kita berdoa. Nah, adik-adik semua, lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas waktu yang indah di pagi hari ini. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan membuka hati kami sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami boleh melakukannya. Terima kasih atas waktu ini Tuhan, berkatilah firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita mendengarkan satu cerita firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Sekali lagi 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-10. Nah, adik-adik di rumah bisa mengikutinya ya di dalam hati masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan kita pada pagi hari ini adalah saling memberkati. Apa adik-adik? Saling memberkati. Nah, adik-adik, ada sebuah gambar yang ingin Ibu Pendeta tunjukkan. Ayo coba lihat gambarnya adik-adik. Wah, gambar apa itu ya? Betul sekali, ini adalah gambar sebuah rumah. Nah, adik-adik pasti punya rumah ya. Ada yang rumahnya besar dan ada juga yang sedang. Tapi tidak masalah adik-adik ya, bukan soal besar dan kecilnya rumah kita, tapi yang penting di dalam rumah ada kasih sayang. Nah, adik-adik, di dalam rumah kita itu siapa saja sih yang ada di dalamnya? Ayo kita lihat ya. Wah, ternyata di situ ada papa. Ada siapa lagi? Ya, betul sekali. Ada mama, ada kakak, ada abang, dan ada adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, di dalam keluarga pasti sangat menyenangkan jika semuanya hidup saling mengasihi. Seperti yang ada di foto keluarga ini. Adik-adik punya foto keluarga juga ya? Wah, pasti keren ya. Yang belum punya foto keluarga, nanti setelah ini bilang mama papanya, ayo kita ke studio foto ya. Tapi tunggu ada uangnya dulu ya adik-adik. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ibu Pendeta mau tanya lagi. Tadi kan ada mama, papa, kakak, adik di dalam rumah kan? Nah, siapa di sini yang punya kakak? Angkat tangan. Wah, siapa yang punya abang? Wah, ternyata banyak sekali ya. Berapa abangnya? Wah, ada yang 1, ada yang 2. Berapa adiknya? Wah, adiknya ada yang 3. Wah, luar biasa ya, banyak sekali. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Ibu mau tanya lagi. Apakah adik-adik menyayangi abang dan kakak dan adik kalian? Wah, pasti saling menyayangi ya. Ayo yang ada di samping adik kakaknya sekarang, ayo peluk adiknya ya. Ayo sayang adiknya. Wah, bagus sekali. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajar kita apa yang harus kita lakukan di dalam
keluarga kita. Mau tahu apa yang harus dilakukan? Ya, ada 5 hal yang harus kita lakukan di dalam rumah kita, di tengah keluarga kita. Yang pertama adalah seia sekata. Ya, adik-adik, apa artinya seia sekata? Ayo lihat foto teman kita ini ya. Ya, mereka saling memberi tos kepada saudaranya. Nah, adik-adik, itulah artinya seia sekata. Artinya mereka sepakat, mereka satu hati, mereka selalu kompak dalam melakukan apapun. Mari kita lihat ya kegiatan mereka. Wah, mereka kompak di dalam bermain. Coba lihat abangnya, dia bantu adiknya untuk menyusun ya Lego itu ya, permainannya ada sama adik-adik di rumah kan. Nah, kemudian apa lagi? Mereka saling belajar bersama ya. Kemudian apalagi? Mereka saling membantu dalam pekerjaan rumah. Coba lihat, mereka cuci piring bersama. Dan mereka juga selalu berdoa bersama adik-adik. Wah, luar biasa ya, seia sekata yang mereka lakukan. Itu hal yang pertama. Nah, yang kedua apa adik-adik? Ya, yang kedua adalah seperasaan. Apa artinya seperasaan? Yaitu dia merasakan apa yang dialami oleh saudaranya. Wah, coba lihat kawan kita ini ya. Ternyata adiknya sedang sedih. Lalu apa yang dia lakukan? Dia menghibur. Ya, dia menghibur, dia mengusap pipinya, tanda dia turut juga merasakan kesedihan saudaranya. Terus kita lihat lagi. Wah, ternyata adiknya jatuh dari sepeda. Apa yang dia lakukan? Wah, dia datang mendekati, dia menolong, dan dia menyembuhkan luka adiknya. Nah, adik-adik, itu hal yang kedua ya, seperasaan. Artinya kita merasakan apa yang dirasakan oleh adik kita, kakak kita, atau abang kita. Nah, yang ketiga adik-adik, yaitu saling mengasihi ya. Apa itu saling mengasihi? Artinya kita ya menyayangi saudara kita. Ya, kita melakukan apa yang baik kepada saudara kita. Kita juga memberi ya, kita murah hati, kalau ada makanan kita bagikan kepada saudara kita. Yang keempat adalah penyayang. Ya, coba lihat ini ya, mereka saling berpelukan. Penyayang itu artinya penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelemah lembutan. Dan yang kelima adik-adik adalah rendah hati. Nah, apa artinya rendah hati adik-adik? Yaitu kita saling hidup sederhana. Artinya kita tidak merasa lebih hebat dari teman kita, tidak merasa sombong ya, walaupun kita mampu, walaupun kita bisa dari saudara kita, tapi kita harus tetap rendah hati. Ingat ya adik-adik, rendah hati loh, bukan rendah diri. Kalau rendah diri itu minder, malu, tidak percaya diri, takut, ya itu rendah diri. Tapi yang dia katakan di sini adalah kita harus saling rendah hati. Artinya ya kita walaupun ada kemampuan, walaupun kita bisa, tapi kita harus tetap merendahkan hati kita. Nah, adik-adik, itulah hal-hal yang harus kita lakukan di dalam rumah kita, sehingga kita saling memberkati dan saling menjadi berkat bagi saudara kita. Nah, tapi di dalam firman Tuhan ini juga tadi ada hal-hal yang tidak boleh kita lakukan adik-adik ya. Ini ya tidak boleh, ini tandanya tidak boleh. Nah, mari kita lihat di ayatnya yang ke-9 tadi. Ternyata adik-adik, dia mengatakan kepada kita supaya tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti apa itu adik-adik? Ya, seperti ini ya. Wah, coba lihat. Dia berteriak kepada abangnya. Di dalam telinga abangnya dia berteriak membesarkan suaranya. Wah, terus apa lagi? Ini dia marah-marah terus
Ya, kita tidak tahu apa penyebab marahnya, tapi dia terus marah seperti harimau yang ganas ya. Coba lihat adik-adik, wajahnya sangat menyeramkan. Kemudian ya ini dia menjewer kuping abangnya ya. Adik masih kecil tapi berani melawan abang ya. Dia jewer abangnya sampai abangnya kesakitan. Terus apa lagi? Ya, ini dia membuat kakaknya menangis ini. Karena berebutan mainan. Kemudian ya, dia tarik rambut saudaranya. Ngeri sekali nih ya. Dan yang terakhir adik-adik, mereka saling mengejek satu sama lain. Nah, adik-adik, dari semua gambar-gambar perbuatan yang tidak baik tadi, mungkin ada di antara adik-adik yang pernah melakukannya. Ya, ayo ngaku saja deh. Pasti ada yang pernah marah, pernah kesal sama saudaranya, bahkan pernah menjewer, pernah menarik rambut adiknya. Nah, hari ini adik-adik, kita harus berhenti melakukan semuanya itu. Ya, kita tidak boleh lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat yang menyakiti hati saudara kita. Ya, kita harus bertobat dan meninggalkan semua perbuatan itu. Amin adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, kenapa kita tidak boleh melakukannya? Ya, karena kita dipanggil bukan untuk melakukan yang jahat, bukan untuk marah-marah, bukan untuk mencaci maki, tetapi kita dipanggil Tuhan untuk saling memberkati. Ya, coba lihat ini, Tuhan Yesus dia memberkati anak-anak, dan anak-anak yang sudah diberkati oleh Tuhan Yesus harus pergi membawa berkat itu kemanapun mereka pergi, mulai dari rumah ya, dan ke lingkungan sekitar, dan kemanapun. Mari kita lihat anak-anak ini ya, mereka beda-beda warna kulit, beda-beda juga warna rambut, tapi mereka saling mengasihi karena sudah ada kasih Kristus di dalam hidup mereka. Nah, bagaimana caranya kita mengasihi itu? Dia katakan di ayat yang ke-10, kita harus menjaga dua hal. Yang pertama adalah menjaga lidah. Ya, adik-adik punya lidah semua? Ayo tunjukkan lidahnya. Wow, ngeri sekali ya, ada yang panjang, ada yang pendek lidahnya. Nah, adik-adik, lidah itu harus kita jaga dari ucapan-ucapan, kata-kata yang tidak bagus, kata-kata yang kotor, yang memaki. Dan yang kedua, mulut. Coba lihat mulut kawan kita ini, dia kasih penahannya supaya tidak sembarangan mengucapkan kata-kata yang menipu. Nah, adik-adik, kalau ada perkataan kita yang tidak bagus, lebih baik kita diam saja daripada kita mengeluarkan kata-kata yang menyakiti sehingga teman kita menjadi tersakiti karena perkataan kita. Dan kalau kita melakukan hal itu, maka yakin dan percaya berkat Tuhan akan memberkati kita. Adik-adik mau diberkati oleh Tuhan Yesus? Keluarganya mau diberkati? Amin. Nah, pasti dengan kita melakukan kasih, saling mengasihi, saling menyayangi, dan melakukan perbuatan baik, maka Tuhan Yesus akan memberkati kita sekeluarga. Nah, adik-adik, demikianlah cerita firman Tuhan kita pada hari ini, dan yang menjadi ayat hafalan terambil dari Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Hari ini kami belajar bagaimana saling memberkati di dalam keluarga, saling menyayangi, saling mengasihi, dan saling menolong. Terima kasih atas firman-Mu. Biarlah kami selalu menjadi anak-anak yang saling memberkati sebagaimana Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Firman-Mu pelita bagi kakiku,
firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau besertaku, besertaku selamanya. Firman-Mu, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Adik-adik, ayat hafalan kita minggu ini terambil dari Mazmur pasal 119 ayat 9. Sekali lagi, Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Sekali lagi adik-adik ya, Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Adik-adik, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita dan kita akan doa syafaat. Dan sebelum doa syafaat, kita mengingat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bahwa kita harus saling mengasihi. Untuk itu kita menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri ibadah kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Bahkan kami telah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami saling memberkati satu sama lain. Tuhan Yesus telah lebih dulu memberkati kami, maka kami pun harus pergi untuk menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terlebih-lebih bagi saudara-saudara kami, bagi orang tua kami, bagi orang-orang di sekitar kami. Biarlah kami tetap menjadi saluran berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami sungguh berdoa buat setiap anak-anak sekolah minggu, dimanapun mereka berada pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati mereka, berikan kesehatan yang baik, berikan pertumbuhan yang baik, berikan juga hikmat pengetahuan agar terus bertumbuh di dalam takut akan Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik,
anak-anak yang menjadi generasi penerus bagi bangsa ini. Berkati orang tua mereka, berkati pekerjaan orang tua, dan berkati apapun pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat setiap guru-guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan terus memberkati guru-guru sekolah minggu agar terus dapat melayani Tuhan. Meskipun kami masih di tengah pandemi, tapi mereka tetap bersemangat untuk memberitakan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami telah mengumpulkan persembahan. Kami mohon kiranya Tuhan terima sebagai persembahan yang kudus dan harum di hadapan Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini dan kami mohon kiranya Tuhan Yesus saja yang selalu bersama-sama dengan kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa dan pengharapan kami minta dalam satu nama, anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita bernyanyi, kami memuji kebesaran-Mu. Di kebesaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Salam, selamat hari Minggu. Jalan serta Yesus.